Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Yunan Syekh Maulani, guru kimia pada SMA Negeri 2 Ambon, Provinsi Maluku. Dan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang sudah saya kembangkan di SMA Negeri 2 Ambon pada kategori apresiasi GTK Transformasi Guru SMA dengan judul penerapan model Badati pada pembelajaran kimia fase F di SMA Negeri 2 Ambon. Bagi saya, kimia bukan sekadar rumus. Kimia adalah cara Tuhan menganugerahkan akal budi untuk kita berpikir dan berkarya. Dan tugas saya untuk menumbuhkan inovator sains di lembaga pendidikan tercinta. Namun, saya menghadapi tantangan. SMA Negeri 2 Ambon adalah sekolah pionir kurikulum merdeka dengan fasilitas teknologi informasi komunikasi yang hebat. Tapi, pembelajaran kimia fase F masih dangkal, belum mencapai pembelajaran mendalam. Murid pasif dan AI justru dipakai sebagai mesin mencari jawaban instan. Jiwa sosial mereka yang kami sebut Badati seakan luntur. Keresahan ini tervalidasi sudah saat rapot pendidikan kami menunjukkan metode pembelajaran butuh aktivasi kognitif dan kreativitas serta nalar kritis masih di level sedang. Saya sadar, saya harus mampu menjawab tantangan rapot itu dan menghidupkan kembali jiwa dan semangat Badati ini. Maka saya kembangkan model pembelajaran Badati untuk kimia fase F. Ini adalah nama dengan makna ganda. Ia adalah jiwa dan semangat Badati, yakni insan berjiwa sosial, yang dibungkus dalam sistem Badati, berbasis aset dan diagnostik adaptasi teknologi inovatif. Bagaimana strateginya? Model ini berjalan dalam 6 tahap. Pertama, fase fondasi. Saya petakan kebutuhan belajar murid lewat asesmen diagnostik, baik di Google Classroom, Quizzes, maupun dengan platform PMM yang kini menjadi ruang GTK. Saya gunakan simulasi PET untuk diferensiasi konsep. Kedua, sintak Badati. Di sini ada 6 langkah. Tahapan intinya adalah pada tahapan D atau pada sintak D, diagnostik. Disinilah jiwa Badati mereka terpicu. Mereka diajak mendiagnostik masalah sederhana namun nyata. Misalnya, limbah rumput taman kelas yang hanya bisa dibakar dan dibuang begitu saja, dan bisa memberikan dampak polusi udara. Namun, mereka terlibat dalam aktif sederhana untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Murid akan terlibat dalam aktivitas yang lebih mendalam daripada sekadar observasi visual, termasuk melakukan survei dan wawancara dengan narasumber yang relevan dan berpengaruh, guna mengumpulkan informasi signifikan tentang sampel atau objek yang telah diidentifikasi. Meski kadang gagal, tidak memupuskan semangat mereka untuk menjadi inovator sains yang hebat. Nalar kritis, kreativitas, diasah 1000 cara, dilakukan dengan belajar dari kegagalan. Konsep kimia semakin matang, mereka pun berselancar mencari solusi terbaik. Di sini, keterampilan literasi pun dikembangkan. Nalar kritis dan kreativitas mereka pun diuji. Mereka tidak menyerah. Mereka menganalisis, mengubah konsentrasi larutan, dan mencoba lagi. Mereka belajar dari kegagalan. Puncaknya adalah I, inspirasi. Ini adalah seminar hasil yang didesain identik dengan ujian sekolah. Rapot pendidikan adalah kompas yang akurat untuk mendiagnostik masalah. Dan kearifan lokal Badati adalah roh yang kuat untuk menggerakkan solusinya. Dari sini saya belajar bahwa inovasi terbaik adalah ketika kita berhasil menyelaraskan antara kurikulum, asesmen awal, metode Badati, dan asesmen akhir menjadi satu siklus yang utuh. Hasilnya luar biasa. Tantangan rapot pendidikan terjawab sudah. Kreativitas tidak lagi sedang,
tapi jadi karya nyata. Paradoks AI teratasi sudah. AI kini jadi mitra inspirasi. Tapi dampaknya terbesar adalah tumbuhnya inovator sains. Murid saya berubah dari pasif menjadi peka, dari apatis menjadi badati yang solutif. Mereka merasakan hakikat belajar kimia yang bermakna. Saya, Yunansyah Maulani, saya percaya tugas kita bukan hanya mengajar kimia, tapi memfasilitasi lahirnya inovator yang berakal budi dan berhati badati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Tapi latar belakang teman-teman bilang efek sampingnya iritasi dan kulit. Apakah bahan tersebut itu aman? Baik, pertanyaan saya. Yang maju di depan tidak diperkenankan untuk membawa handphone ataupun alat lainnya. Untuk itu selain presentasi atau bahan tayang sudah harus dikirim di classroom. Tidak ada sesi membaca, tapi yang dinilai adalah performa atau presentasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kisha Kastanya dari kelas Kimia 3. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mempelajari kimia bersama Ibu Maulani. Awalnya, saya berpikir kimia itu sulit dan hanya berisi rumus yang harus dihafal. Tapi ternyata, cara belajar yang diterapkan Ibu Maulani sangat berbeda. Kami diajak memahami konsep kimia melalui brainstorming. Di awal pembelajaran, kami bebas bertanya, berdiskusi, dan menghubungkan konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya teori teman-teman, kami juga langsung turun ke laboratorium untuk membuktikan konsep yang sudah dipelajari. Misalnya, saat mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, kami melakukan uji konduktivitas listrik pada berbagai cairan yang sering digunakan di rumah. Yang lebih menarik teman-teman, kami diajak mengidentifikasi masalah nyata di lingkungan kami, seperti korosi pada logam. Kami menggunakan konsep kimia untuk mencari solusi nyata melalui mini riset kelompok. Melalui pembelajaran seperti ini, saya merasa kimia lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan. Tidak hanya sekedar teori, tapi juga melatih berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Terima kasih Ibu Maulani yang telah mengajarkan kami dengan cara yang inspiratif dan aplikatif. Belajar kimia jadi menyenangkan dan penuh bermakna.